Ya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara Sabda dan Pujian. Saya selalu berdoa agar acara ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan acara ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam puji-pujian, terlebih dahulu saya ingin memberikan renungan singkat untuk kita sebagai orang percaya. Di malam hari ini kita butuh firman Tuhan, sebab tanpa firman Allah kita akan gagal dalam mengiring Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita akan tersesat dalam hidup ini, khususnya di kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita butuh firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Saya akan bacakan renungan singkat buat kita malam hari ini. Saya ambil di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan 10, namun hanya ayat yang ke-10 yang saya baca. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Begitulah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah teringat ada istilah, ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Kesempatan itu tidak dua kali. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh. Kalau kita ingat, di zaman Nuh 120 tahun Tuhan kasih kesempatan untuk manusia pada zaman itu bertobat, tetapi mereka tidak mempergunakannya dengan baik. Akhirnya pada zaman Nuh, semua makhluk, semua manusia kecuali Nuh dan keluarga serta binatang-binatang yang bersama-sama dengan dia, hanya itu yang diselamatkan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah mendengarkan apa yang Nuh katakan akan terjadi banjir yang akan membinasakan manusia. Belum lagi kalau kita ingat ketika Sodom dan Gomora harus ditunggang balikan, harus mengalami terjadinya api belerang diturunkan dari langit untuk membinasakan setiap orang yang ada di Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempergunakan apa yang Tuhan katakan kepada mereka untuk mereka mau bertobat. Lalu ada satu cerita lagi tentang orang kaya dan si Lazarus. Ketika masa hidupnya, Lazarus menderita, miskin, sementara orang kaya penuh dengan harta, penuh dengan banyak makanan.
Tetapi di masa hidupnya itu dia tidak pernah berpikir bagaimana dia memperhatikan orang lain. Orang kaya itu sibuk hanya memperhatikan dirinya sendiri dan tidak pernah berpikir berbagi terhadap orang lain. Yang akhirnya kita ingat cerita itu, akhirnya Lazarus mati. Dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara tidak lama kemudian orang kaya itu mati, lalu dibawa ke api neraka dan sangat menderita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Mari Bapak Ibu, pergunakan waktu ini. Pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Karena kekuatan manusia terbatas adanya. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-90, pemazmur berkata umur manusia cuma 70 sampai 80. Lebih daripada itu adalah kesukaran dan penderitaan. Siapapun kita, apapun kita, apapun yang kita miliki, sifatnya terbatas, hidup kita terbatas, napas kita terbatas. Mumpung kita masih hidup, pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Pergunakan waktu ini untuk menolong orang lain. Pergunakan waktu ini untuk berbagi kasih, berbuat baik, mumpung masih ada kesempatan. Dan kesempatan itu hanyalah ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati Bapak Ibu, sudah tidak bisa lagi berbuat baik. Kalau sudah mati Bapak Ibu dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kalau sudah dipanggil, sudah selesai. Dan setiap orang, kata firman Tuhan, setiap orang di akhir zaman ketika dipanggil akan mempertanggungjawabkan kelakuannya masing-masing. Tetapi Alkitab berkata, siapa yang setia sampai akhir, melakukan tugasnya, hidup dalam kebenaran, melakukan kasih, berbuat baik, kata firman Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Di kondisi COVID-19 ini, virus corona yang sedang menekan, harusnya dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh, melakukan yang baik, baik itu terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Alkitab berkata, terutama kepada saudara seiman. Mari di keadaan ini kita saling memperhatikan, saling membangun. Kalaupun saudara tidak bisa memberikan materi saudara, saudara dan saya bisa saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan, saling melengkapi. Maka Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Dia. Renungan yang singkat kembali mengingatkan kita, mari pergunakanlah waktu ini dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya berkat Tuhan pun, mujizatnya, perlindungannya akan diberikan kepada kita. Kita ingat Yesus pernah berkata, barang siapa yang melakukan sesuatu kepada yang kecil itu, sesungguhnya dia telah melakukannya kepadaku. Jadi semua yang kita lakukan, kita aplikasikan kasih kita kepada Tuhan lewat kita melakukannya, berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebentar kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian
yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Biar kiranya pujian ini mengingatkan kita bersama, agar kita ingat firman Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan akan menuntut apa yang kita lakukan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, kembali renungan dan pujian ini mengingatkan kita agar kita mempergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh, melayani banyak orang, melayani Tuhan, berbuat baik, berbagi kasih terhadap orang lain, maka Tuhan akan berkati kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kita percaya apapun yang baik yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia
Tetapi di akhir zaman Tuhan akan balaskan sesuai dengan apa yang kita berbuat dalam dunia ini. Jangan tunggu setelah dipanggil Tuhan sudah tidak ada artinya lagi. Tapi mumpung kita sehat, kita kuat, kita bisa bernapas, kita hidup di dunia ini, lakukanlah yang baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, inilah renungan dan pujian yang singkat bagi kita. Sebelum kita tutup, saya mau berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami ada pada saat malam ini, semua karena kemurahan Tuhan. Firman-Mu dan pujian ini mengingatkan kami, agar kami selalu mempergunakan waktu ini dengan baik, untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami, berbuat baik setiap saat, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami terus berdoa, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun berada Tuhan berkati. Juga kami berdoa, kami serahkan bangsa dan negara kami, biarlah ada dalam perlindungan Tuhan. Pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, sampai ke tingkat RT di desa-desa, Tuhan pakai mereka, berikan hikmat dan kebijakan, agar ketika mengambil keputusan dan kebijakan benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami terus berdoa buat para tim medis, dokter, para perawat, juga bidan, mantri. Tuhan berkati kesehatan mereka, berikan kekuatan agar mereka ada dalam perlindungan Tuhan dan melakukan tugas-tugas. Juga berikan bagi orang-orang, para ilmuwan, untuk menemukan vaksin untuk virus corona, supaya virus corona ini boleh berakhir dengan secepat mungkin. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam penghantaran pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita malam ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kami di dalam sorga. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan acara kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali pada esok hari dengan acara yang sama, sabda dan pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.